Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Saatnya Bacem, yang didasarkan dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku, mendengar kata bacem, rasanya pikiran kita langsung mengasosiasikannya dengan tempe atau tahu bacem. Ya, betul. Jenis makanan dari Jawa Tengah dan Yogyakarta ini terkenal dengan rasa manis dan gurihnya. Sebetulnya, bacem itu sendiri merupakan cara pengolahan makanan dengan cara direndam dan direbus dengan air, gula, dan garam. Kata bacem sendiri bermakna rendam. Jadi, dibacem berarti direndam. Pada awalnya, proses membacem ini dimaksudkan untuk membuat makanan bisa lebih awet dalam waktu tertentu. Oh ya, selain tahu dan tempe, bahan makanan lain yang sering dibacem adalah telur, daging ayam, dan juga jeroan sapi. Selain gula dan garam, agar cita rasa pada bacem ini semakin nikmat, maka ditambahkanlah bumbu-bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, daun salam, dan lengkuas yang dimemarkan. Konon, sejarah bacem ini dimulai pada saat Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel di zaman penjajahan dahulu. Tanam paksa tebu ini memang menjadikan pasokan gula menjadi berlimpah. Namun pada sisi yang lain, terjadi krisis asupan gizi masyarakat. Berlimpahnya gula di Jawa ini mendorong orang untuk memanfaatkannya dengan membuat olahan makanan dengan cara dibacem ini. Sedangkan tahu dan tempe dipilih sebagai bahan pokok yang diolah dengan cara bacem tersebut. Oleh karena itu, bacem menjadi jawaban atas dua masalah yang sebetulnya kontradiktif, yaitu kelebihan pasokan gula dan krisis kekurangan gizi. Bacem menjadi simbol kearifan lokal dalam menyikapi situasi yang ada, di mana manfaat kebaikannya dapat dirasakan oleh banyak orang. Saudaraku, di dalam nasihatnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus mengatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Nasihat ini tentu tidak bermaksud agar orang-orang Kristen memiliki sifat flexing alias pamer kebaikan. Kata yang diterjemahkan dengan kebaikan hati itu bermakna tidak mudah marah atau tersinggung karena ada orang yang merugikan kita, mau mengalah, tidak menuntut hak. NIV atau New English Version menerjemahkan dengan kata gentleness atau kelemah lembutan. Rasul Paulus menasihati agar karakter yang seharusnya diwujud nyatakan dalam hidup kita adalah karakter tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, mau mengalah, tidak menuntut hak, dan kelemah lembutan. Sedangkan kalimat Tuhan sudah dekat memiliki makna bahwa yang pertama, Tuhan itu memang selalu dekat dengan kita. Dan yang kedua, menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan kualitas karakter yang disebut oleh Paulus sebagai kebaikan hati itu kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dan sekaligus sebagai bentuk persiapan kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Karakter kebaikan hati ini merupakan karakter yang tahu menempatkan diri sesuai dengan keadaan atau situasi yang terjadi.
Ketika berada di tengah-tengah tantangan dan persoalan, maka karakter ini mendorong kita untuk tidak mudah menyerah, mampu berkreasi, dan akhirnya dapat menjadi berkat. Seperti halnya Bacem tadi yang hadir di tengah-tengah pergumulan zaman tanam paksa. Ya. Krisis boleh saja terjadi, akan tetapi anak-anak Tuhan yang merasakan kehadirannya akan menyikapi krisis itu sebagai peluang untuk berkreasi dan akhirnya dapat menjadi alat untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang lain. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk senantiasa dapat menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Bahkan meskipun kami sedang berada di tengah-tengah persoalan hidup. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.